Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisri Nur Wahid dari Prodi Teknik Mesin Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik ya, teman-teman. Pasti kalian tidak asing lagi lah apa yang dimaksud dengan gelombang ya. Gelombang. Gelombang itu adalah semisal kita menggerakkan satu tali, pasti tali tersebut akan bergelombang kan? Gelombangnya itu antara kalau kita ke atas bawah pasti bergelombang atas dan bawah gitu kan teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Next. Gelombang elektromagnetik merupakan suatu gelombang dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan. Arah getar vektor medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Jelaskan teman-teman ya. Ini sketsa gelombang elektromagnetik. Jadi yang dari titik, misal kita dari titik Y ke Z ya teman-teman ya. Titik YZ itu adalah arahnya tegak lurus kan teman-teman. Yang warna merah itu baru yang dimaksud dengan medan listrik. Yang warna biru bergelombang itu adalah medan magnet. Sama-sama tegak lurus teman-teman. Nah, ini adalah gelombang elektromagnetik adalah fungsi sinus bersifat adiktif. Jadi, teman-teman bisa mengetahui rumus-rumus bahwasannya gimana caranya mencari gelombang elektromagnetik itu, teman-teman. Ini ketentuannya teman-teman ya, 2 PFT plus kuadrat itu, teman-teman. Sekarang next ke sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruangan tanpa medium. Nah, yang pertama itu jadi nggak harus ada perantara, teman-teman. Yang kedua merupakan gelombang transversal. Yang ketiga tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang keempat dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan refleksi, perpaduan inferensi, pelanturan direksi, pengutupan polarisasi. Yang kelima, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan sehingga medan listrik dan medan magnet berfase dan berbanding lurus. Kayak tadi ya teman-teman. Jadi medan listrik dan medan magnet itu selalu tegak lurus, jadi bersamaan. Ya, next. Spektrum gelombang elektromagnetik. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan kenaikan frekuensi atau penurunan panjang gelombang, yaitu ada gelombang radio. Jangkauannya kalau frekuensi cukup luas, memiliki dua jenis modulasi yaitu AM jangkauan luas dan FM jangkauan sempit. Kan biasanya kalau di radio itu teman-teman bisa mengetahui kan gimana kita mencari, semisal kita mencari channel-channelnya itu kan kita bisa menggunakan AM, FM, radio FM itu kan ada kan teman-teman ya. Sekarang gelombang mikro digunakan untuk alat-alat elektronik, alat komunikasi, alat memasak, oven, dan radar. Semisal alat-alat elektronik seperti HP kan mempunyai sinyal gelombang juga ya teman-teman ya. Apabila kita di pegunungan pasti sinyalnya itu akan semakin peka ya terhadap sinyal gitu. Misalnya kalau HP. Terus alat memasak dan radar. Radar itu biasanya digunakan di perairan kedalaman atau di kapal-kapal selam gitu pasti mempunyai radar. Yang ketiga, sinar inframerah dihasilkan oleh molekul dan benda panas, digunakan di bidang industri, medis, dan astronomi pemotretan bumi dari satelit. Semisal sinar inframerah itu di industri. Kalau di medis itu biasanya sinyal inframerah itu digunakan untuk hitan itu teman-teman, untuk sunat itu tahu nggak? Next. Sinar tempat cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan kita. Perbedaan frekuensi cahaya menimbulkan spektrum warna cahaya. Yang kelima adalah sinar ultraviolet, dihasilkan dalam atom-atom dan molekul-molekul dalam loncatan listrik matahari dan loncatan listrik ya teman-teman. Matahari adalah sumber utama sinar ini. Jadi sinar ultraviolet itu dihasilkannya dari sinar matahari teman-teman. Di bidang industri digunakan untuk proses sterilisasi teman-teman. Next, yang keenam itu adalah sinar X, disebut juga sinar Röntgen. Sesuai penemunya, sinar ini dihasilkan
akibat tumbukan elektron berkecepatan tinggi dan pemukaan logam. Sedangkan di bidang industri, sinar X digunakan untuk analisis struktur bahan. Yang ketujuh, sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi. Dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil ataupun sinar kosmis. Daya tembus sangat besar, mampu menembus pelat timbal. Sinar gamma ya teman-teman. Next, kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya yang dirumuskan. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman. Kalian bisa melihat ya, rumus dari kecepatan gelombang elektromagnetik. Next, yang ke gelombang radio. Nah, ini kan biasanya kita kalau punya radio kayak gini tadi teman-teman ya, di atas tadi loh. Ini semisal kita mau radio AM itu gelombangnya yang jauh, yang FM itu yang speed cuma 3 meter, kalau yang AM itu 3 kilometer. Next. Nah, ini tadi gambaran dari gelombang-gelombang yang ada di atas teman-teman ya. Ini inframerah kayak gini. Biasanya itu sinar inframerah itu dibuat kalau militer itu juga ada teman-teman. Oke. Nah, ini dari satelit juga ada ultraviolet ya, sinar X. Sinar X itu biasanya kalau di medis itu buat ronsen atau apalah itu teman-teman ya. Oke. Nah, sekian. Ini terakhir teman-teman ya. Hubungan frekuensi F panjang gelombang A dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik C. Contoh soal. Ini contoh soalnya ya teman-teman ya. Sebuah gelombang radio dipancarkan pada frekuensi 150 MHz, tentukan panjang gelombang yang dipancarkan. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan rumus ini. C sama dengan F kali A ini teman-teman ya. Jadi C sama dengan, nah ini ganti ruas 3 kali 10, 8 meter per sekon, 15 kali 10, 4 Hz ya teman-teman. Nah, bisa dipelajari ya teman-teman. Nah, selanjutnya terima kasih ya teman-teman. Apabila ada tutur kata yang kurang dari saya ataupun terdengar suara kendaraan atau apalah teman-teman, saya minta maaf. Karena ya di desa kayak gini ya. Maaf teman-teman. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.